Kampung Ciketing Udik, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan jasad seorang bocah berusia 9 tahun yang terbungkus karung, terkubur di dalam lubang pompa air di belakang rumah seorang warga. Bocah bernama Gozia Hafifah dibunuh secara sadis oleh tetangganya sendiri. Minggu tanggal 2 Juni lalu, tempat yang asri dan sepi ini mendadak diramaikan dengan penemuan sesosok bocah perempuan yang meninggal dunia di belakang rumah ini. Sang anak sebenarnya sudah dinyatakan hilang pada hari Jumat sebelumnya dan kemudian setelah dilakukan pencarian ditemukan meninggal. Dan tidak butuh waktu lama bagi pihak kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku dari pembunuhan sadis tersebut, yaitu si pemilik rumah ini. Kami pun mendatangi tempat kejadian perkara. Di lokasi kami bertemu dengan Mak Ede yang merupakan tetangga terdekat tersangka. Tadi tanya, si anaknya pan itu ada yang 4 ya, yang diculik itu 1, ini kan masih ada 3. Itu saya bawa dia tuh, bilang sama bapaknya, Pak, tahu bapak, tahu ayah, nggak tahu ya. Katanya suka dikasih uang sama si bapak ini. Tah cek budakna. Jadi si bapak nama pas anaknya hilang jam 6 juga kesini, jam 6 malam 1. Dia udah berita gitu. Udah nyari ke sini berarti ya? Si Nyari. bapaknya udah nyari ke sini? Iya. Menurut kesaksian Mak Ede, tersangka tinggal sendirian sejak berpisah dengan istri dan anak-anaknya. Ia juga jarang bergaul dengan lingkungan sekitar dan dikenal bertemperamen kasar. Menurut informasi warga, sebenarnya tersangka tidak terlalu mengenal korban. Namun tempat tinggal tersangka dan rumah korban letaknya memang terbilang dekat. Kasus kekerasan pada anak biasanya dilakukan oleh kerabat terdekat ataupun orang dalam lingkungan si korban. Nah, dalam kasus ini kita akan melihat bagaimana lingkungan si pelaku dan si korban tersebut. Nah, kita sudah sampai dengan rumah korban, yaitu kontrakan yang berada di tempat ini. Dan ini, menurut kabar informasi dari warga sekitar, adalah tempat biasanya korban bermain. Dan lokasi tempat kejadian perkara menuju ke rumah korban memang sekitar 100 meteran, artinya memang masih dalam lingkup bermain si korban. Setelah menangkap tersangka, jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit Polri untuk diautopsi. Selain itu, polisi juga melakukan olah TKP lanjutan karena mencurigai ada korban lain. Meski kecurigaan itu tidak terbukti. Namun di rumah tersangka, polisi menemukan sejumlah media perdukunan, seperti dupa dan 11 foto perempuan, mulai dari anak hingga dewasa, yang tersimpan di dalam sebuah kendi. Terkait dengan di TKP ada ditemukan tempat atau barang-barang yang berkaitan dengan paranormal ataupun praktik dukun, itu sudah kami konfirmasi ke pelaku dan kami tanyakan bahwasannya yang menggunakan peralatan dan perlengkapan praktik dukun tersebut adalah saksi inisial M, yang mana hari ini sudah hadir. Ini sedang dalam pemeriksaan untuk kami dalami apakah benar yang bersangkutan itu sebagai seorang dukun atau si pelaku yang sebagai seorang dukun, ini masih kami dalami. Soal praktek perdukunan ini pun dicurigai oleh tetangga tersangka. Pasalnya, kediaman tersangka sering didatangi tamu-tamu dari luar kota. Hanya itu katanya, kata bapak polisi itu di dalam banyak itu Alat-alat dukun gitu ya? iya, keris masih ada di dalam. Ada kerisnya? Ada. Oke. Ini bapak polisi nggak mau ngambil. Hasil otopsi pada jasad korban dan pemeriksaan tersangka menunjukkan bukti-bukti mencengangkan. Sebelum dibunuh, tersangka sempat 2 kali mencabuli korban. Nyawa korban lalu dihabisi dengan cara dibekap bantal dan dicekik, hingga akhirnya korban meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejak, tersangka kemudian memasukkan korban ke dalam sebuah karung berukuran 50 kg.
dan menguburnya dalam lubang mesin pompa air sedalam 2 meter yang berada di belakang rumahnya sendiri. Hal ini juga terbukti saat polisi menggelar prarekonstruksi Kamis 6 Juni lalu. Dalam prarekonstruksi yang menghadirkan tersangka itu, ada 34 adegan yang diperagakan. Mulai dari korban mendatangi rumah tersangka, pencabulan dan pembunuhan, hingga saat korban dimasukkan ke dalam lubang mesin pompa air. Usai polisi melakukan pemeriksaan mendalam, motif aksi keji tersangka akhirnya terkuak. Didik juga tidak tahan menahan nafsu usai 7 bulan ditinggal sang istri. Istri saya dibawa orang itu sudah 7 bulan. Istri yang mana? Istri yang muda. Bapak suka marahin istri ya Pak, kata tetangga-tetangga ya Pak? Dia bukan marahin istri, kalau dia nggak mau kan mengikuti perintah saya kan. Katanya ngancam pakai pisau waktu itu pernah, Pak? Itu mah enggak. Enggak. Bang, Bapak kenapa anak kecil bang? Nafsunya bang? Bukan masalah kita memang kita nggak sebenarnya nggak kepikiran ke sana. Apa yang Abang lihat? Kita rajin aja. Rajin apa? Melihat dia rajin. Jenazah Gozia Hafifah sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum Asem pada Minggu sore 2 Juni 2024. Kepergian korban meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya. Apalagi korban yang merupakan anak kedua dari 6 bersaudara, merupakan andalan keluarga dalam mengasuh adik-adiknya. Hanya keluarga orang tuanya saja yang merasa kehilangan, tapi juga adik-adiknya gitu kan. Makanya kita hari ini mau menciptakan kondisi psikososial, menciptakan suasana gitu kan, pendampingan terhadap keluarga. Gitu. Atas perbuatan kejinya, tersangka kini dijerat pasal berlapis dengan ancaman 15 tahun penjara. Makam Mungil ini menjadi salah satu bukti bahwa kekerasan dan pembunuhan terhadap anak masih saja terus terjadi di negara kita. Pengawasan orang tua, kepedulian terhadap lingkungan dan sosial menjadi satu kunci agar tidak terjadi lagi kekerasan terhadap anak. Dan tentunya hukuman yang berat harus diberikan kepada pelaku sebagai efek jera dan juga sebagai daya tangkal agar tidak ada lagi orang-orang yang berani melakukan kekerasan terhadap anak. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Bekasi, Jawa Barat.